Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini kisah seorang wanita yang bernama Anna. Ia memiliki suami yang bernama Ben dan mereka menumpang tinggal di rumah ibunya Anna yang bernama Rita. Di saat itu Anna sedang menghitung uang tabungan yang sudah dia kumpulkan sejak lama. Uang itu terpaksa ia berikan kepada sang ibu untuk membayar angsuran hutang di bank. Ceritanya rumah mereka sempat digadaikan oleh almarhum ayahnya, namun karena selalu telat membayar alhasil rumah tersebut dilelang oleh bank. Sensya na ha, na-delay kami. Araw na yung close bidding. Karena ini sudah keputusan dari bank pusat, mereka pun hanya bisa berharap semoga tak ada orang yang mengajukan tawaran di lelang itu, agar mereka tetap bisa memiliki rumah tersebut sampai semua utangnya lunas. Ben bekerja sebagai kuli di pabrik penggilingan padi, sedangkan Anna bekerja di sebuah penginapan murah sebagai tukang bersih-bersih. Gaji mereka bisa dibilang kurang untuk makan sehari-hari, meski kehidupan terbilang sederhana namun Anna dan Ben tetap bahagia karena masih bisa bercanda di setiap malamnya. Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Arturo. Si Arturo ini adalah paman dari ayahnya Anna. Sedari dulu Arturo memang sudah mengincar tanah dan rumah miliknya si Rita. Ternyata Arturo telah berhasil memenangkan lelang yang diadakan oleh bank pusat. Dengan kata lain sekarang rumah dan kebun Rita sudah menjadi milik Arturo. Sempat terjadi cekcok antara Rita dan Arturo, namun karena secara hukum Rita sudah kalah maka mereka bertiga pun terpaksa pergi dari rumah tersebut. Untungnya, masih ada saudara Rita yang baik hati dan mengizinkan mereka bertiga untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Lalu pada malam harinya Anna dan Ben mengobrol serius, di mana Anna ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan baru agar mereka bisa segera punya rumah. Ben pun setuju, kebetulan ia memiliki kenalan di kota sehingga bisa bertanya-tanya tentang lowongan pekerjaan di sana. Mereka pun segera berangkat ke kota menaiki bis lintas provinsi, dan setelah beberapa jam berlalu, sampailah mereka di kota dan langsung disambut oleh teman Ben yang bernama Mando. Welcome to hotel. Mando lalu mengajak Anna dan Ben ke sebuah bangunan terbengkalai dan terlihat sudah banyak orang yang juga tinggal di sana. Bahkan menjalankan usaha mulai dari warung, tempat hiburan, hingga usaha tempat judai. Esok hari ketika makan bersama, Mando menyuruh Ben pergi ke sebuah restoran yang kebetulan restoran tersebut sedang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Huwag mo ko ipapaya doon ha. Porsigido kayo magtrabaho dito. Tanpa banyak basa-basi ia langsung saja diterima bekerja menjadi pelayan. Hal itu tentunya membuat Ben dan Anna menjadi sangat senang sekali karena gaji seminggu di restoran itu, setara dengan gaji Ben 1 bulan di pabrik penggilingan beras. Di keesokan harinya, Mando mengajak Anna melamar pekerjaan di sebuah bar, namun sayangnya lowongan pekerjaan di bar tersebut sudah terisi penuh. Mereka pun memutuskan untuk segera pulang, namun ketika di tengah perjalanan mereka bertemu dengan teman Mando yang bernama Sergei. Sergei ini berprofesi sebagai preman di wilayah tersebut. Sergei sangat tertarik ketika melihat Anna, ia pun lantas meminta Mando untuk mengenalkannya kepada Anna. Mereka pun akhirnya berkenalan hingga bertukar nomor telepon. Lalu pada malam harinya, Sergei menelpon Anna dan mengatakan jika ia akan memberikan Anna pekerjaan, dan benar saja esok harinya saat Anna menemui Sergei, ia langsung ditempatkan bekerja di bar yang sebelumnya sempat menolak Anna. Di keesokan harinya Ben mentraktir Anna makan. Kebetulan hari itu Ben dapat jackpot dari slot sehingga bisa foya-foya sedikit, dan setelah kenyang mereka pun masuk kamar untuk bercanda bersama-sama. Saat Anna sedang bekerja di bar, Sergei pun datang untuk berkunjung. Sergei sangat terlihat senang mengobrol dengan Anna, bahkan ia memberikan tips yang besar kepadanya. Saking baiknya, Sergei pun sampai mau mengantarkan Anna pulang dikarenakan sudah larut malam. Tak berselang lama Ben pun muncul untuk menjemput Anna. Sergei lalu dikenalkan kepada Ben, namun dari raut wajah Ben terlihat tidak suka dan cemburu dengan Sergei. Setelah sempat jackpot, Ben kembali main judi ayam dengan uang titipan dari Anna, tapi sayang kali ini ia kalah dan kehabisan uang. Alhasil dia meminjam uang kepada Marlon si bandar judi untuk kembali memasang taruhan. Setelah kalah lagi dan hutangnya kian menumpuk, Ben pun terus-terusan menghindari Marlon, hingga Marlon sendiri datang ke tempat tinggal Ben dan menagihnya di depan umum. Di satu sisi Ben belum punya uang untuk melunasi hutang, Marlon juga kesal karena sangat membutuhkan uang. Alhasil terjadilah perkelahian seru antara Ben dengan Marlon beserta anak buahnya.
tentu saja Ben dihajar habis-habisan bahkan sampai ditodong dengan dor-doran. Untung saja Mando datang dan melerai mereka. Setelah kejadian itu Mando tampak kecewa dengan kelakuan Ben. Ia yang tak tahu diri bukan yang menyesali perbuatan justru berniat meminjam uang kepada Mando. Jelas Mando menolaknya, dan justru menyarankan Ben untuk membuat video bercandanya dengan Ana agar nantinya bisa dijual ke situs YouTube Oren. Di satu sisi Ana pun emosi setelah tahu suaminya menghabiskan uang tabungan untuk berjudai. Ben pun tak bisa mengelak atas kesalahannya. Ben hanya bisa menyesal dan pasrah dikarenakan malam ini tidak akan diberikan jatah. Wala talo Makukunin yung pambabayad mo doon, ha? Keesokan harinya Ben kembali dihubungi oleh Marlon yang terus-terusan menagih hutang. Karena desakan ekonomi serta ditambah sudah gelap hati, Ben pun menuruti saran dari Mando dan menjual rekaman video kegiatannya dengan Ana. Bahkan bapak-bapak puber yang ditawari video mau membelinya dengan harga yang sangat mahal. Di zaman internet yang serba canggih ini, link video bisa menyebar dengan mudahnya. Semua orang sudah tahu kegiatan Ben dan Ana, termasuk teman kerja Ana di bar. Setelah melihat video tersebut, Ana pun langsung terkejut seolah tak percaya dengan kebodohan suaminya. Alhasil ketika di rumah, Ben dan Ana pun bertengkar hebat disertai tangisan dari Ana yang merasa dipermalukan oleh suaminya sendiri. Malam itu juga Ana meminta berpisah dan tak ingin lagi berjumpa dengan Ben. 1 tahun pun telah berlalu, ternyata Ben masih belum bisa move on dari Ana. Karena malu ia pun memilih untuk kembali bekerja di kampung halamannya sebagai buruh pabrik beras. Sedangkan Ana kehidupannya justru semakin membaik, di mana ia diangkat menjadi manajer di bar miliknya Sergei. Keduanya pun menjadi semakin dekat mengingat Ana juga kini sudah menjadi janda sehingga semakin leluasa bagi Sergei untuk mendekatinya. Ternyata Sergei tidak lebih baik dari Ben, kebiasaannya justru lebih parah karena dia hobi main judai di kasino, hingga pada suatu hari Sergei kalah besar dalam judai. Ia pun lalu pergi ke bar untuk minum-minum namun dia melihat Ana yang sedang didekati oleh om-om, emosinya pun memuncak dan menghajarnya. Ana tentu terlihat panik, dia sadar kalau perilaku Sergei ini bisa sangat merugikan, takutnya pelanggan pada kabur karena takut dengan perilaku Sergei yang temperamen. Karena kesal Ana tidak mau memberikan jatah kepada Sergei, namun ia terus ngotot dan menyodok Ana secara paksa. Dari sinilah mulai ketahuan sifat asli dari Sergei yang ternyata kasar dan suka main tangan. Ia tak segan memukul dan menghina Ana jika keinginannya tak dituruti. Beberapa hari kemudian terlihat Ben yang kembali ke kota, untuk mencari Mando dan melihat keadaan dari Ana. Namun ternyata sejak pertengkaran Ana dan Ben terdahulu, Mando juga pindah dari tempat tersebut. Ketika di jalan Ben tak sengaja melihat Mando, dia lalu meminta kepada tukang becak untuk mengikuti Mando dari belakang dan ketika sampai di tempat sepi, Ben pun langsung menghajar Mando. Ben sangat kesal sekali karena dulu Mando pernah memberikan saran membuat video bercanda dengan Ana. Setelah diinterogasi lebih lanjut, Mando pun memberitahu tempat tinggal Ana yang baru. Bergegaslah Ben pergi untuk menemui mantan istrinya itu. Ketika berjumpa Ana lalu menjelaskan jika kini ia sudah menjalin hubungan dengan Sergei, tentunya Ben tak terima, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Tak berselang lama Sergei pun datang dan memergoki mereka. Ben yang tahu diri lalu berpamitan untuk pulang. Saat sedang ngopi di warung tak jauh dari hotel, Ben melihat Ana yang bertengkar dengan Sergei. Sergei sangat marah karena mengira jika Ana yang telah mengundang Ben datang ke apartemennya. Sergei yang temperamental tak segan untuk menghajar Ana. Ketika Sergei tak ada di rumahnya, Ben lantas memberanikan diri untuk mendatangi Ana di kamarnya. Ben sangat terkejut melihat wajah Ana yang kini penuh dengan luka lebam. Ben yang masih sayang kepada Ana pun merasa tak tega jika membiarkan dia terus-terusan dihajar oleh Sergei. Ben lalu membawa Ana keluar dari rumah itu secara diam-diam. Namun penjaga rumah Sergei ini cukup banyak sehingga sempat terjadi perkelahian antara Ben dengan mereka. Masalah pun semakin sulit ketika Sergei keluar sambil membawa dor-doran. Ben juga sempat membawa senjata sehingga membuat adu tembak pun terjadi. Satu-satunya jalan adalah dengan memanjat tembok dan menyuruh Ana untuk naik terlebih dahulu. Namun ketika Ben akan memanjat, Sergei pun datang dan menyemesnya dengan pisau. Meski Ben sempat lolos, namun rambut Ana malah tersangkut dan dipegang oleh Sergei. Ben pun menyapu kepala Sergei dengan tongkat besi hingga membuatnya innalillahi. Ben dan Ana lalu berniat untuk kabur, namun apesnya masih ada beberapa anak buah Sergei yang kini menghampiri mereka.
Ben sadar kalau lukanya sudah terlalu parah, dan dia lalu menyuruh Anna untuk lari terlebih dahulu. Tak lama kemudian suara tembakan terdengar keras, Ben pun harus rela kehilangan nyawanya di tangan anak buah Sergei, sedangkan Anna terus berlari sembari menangis. Penderitaannya pun kini berakhir meski sebenarnya dia masih tak rela karena kehilangan Ben suami tercintanya. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.